Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara sekalian, Masya Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih juga memberikan sifat taat kepada kita, yang mana sifat taat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sembarang diberikan kepada hamba-Nya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang terpilih. Siapa mereka? Seorang muslim yang di hatinya ada kecintaan tulus kepada Sang Rabb, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada satu nabi yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir zaman, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dunia beserta isinya, 7 lapis langit dan 7 petala bumi, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki maksud ingin hantar kekasihnya yang mulia. Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saudara sekalian, tidak pernah Nabi Adam dan Hawa, nenek moyang kita ini, mendapatkan daripada maghfirah, pengampunan dosa, tanpa nur syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulia saudara sekalian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan seluruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih awal masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma itu, pun kita kecepretan. Diharamkan kaum-kaum Nabi terdahulu yang pernah ada, saudara sekalian, memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum habis semua umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajib. Kita ini nggak pernah minta berhajat kepada Allah dijadikan umat akhir zaman, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, lahir kita dari perut ibu kita ini sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan khusus sebagai umat yang terbaik, dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata alim ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah muliakan kita sebagai umat akhir zaman, saudara sekalian, karena ada tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa ta'ala pernah amanahkan kepada orang-orang terbaik di zamannya, para anbiya, nabi dulu. Tanggung jawab dakwah yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada orang-orang pilihan terakhir, kepada Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya, saudara sekalian. Juga ini tanggung jawab amanah Allah berikan kepada kita, saudara sekalian. Jadi yang hidup di alam dunia ini ada 2 kategori. Lebih dalam lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan memuliakan kita ini sebagai manusia yang di hatinya ada yakin kepada dinul Islam,
Satu agama yang akan menjadi sebab selamat hidup dia dunia hingga akhirat, saudara sekalian. Kalau kita perhatikan ini ayat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di sini ada dua kategori yang Allah sebut. Yang pertama adalah umat. Allah muliakan kita ini hidup di akhir zaman sebagai umat. Dalam ini ayat, ukhrijat linnas yang dikeluarkan untuk jumpa manusia. Jadi ada umat yang pertama, yang kedua ada manusia. Saudara sekalian, kalau manusia ini belum tentu umat Nabi hadirin yang mulia. Belum tentu. Mereka yang kafir, Yahudi, orang Nasara. Nah, ini tidak ada syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi kalau hanya bangga kita dikatakan sebagai manusia, apa beda kita dengan orang Hindu? Bangga sebagai manusia, apa beda kita ini dengan orang Buddha, ateis, Yahudi wa Nasara, mereka juga manusia. Atas perkara ini kita harus paham, Allah berikan kemuliaan kepada kita sebagai muslim yang baik, hidup di akhir zaman bukan sebagai manusia, tetapi sebagai sebaik-baiknya umat. Jadi bedanya adalah kalau umat yang mengunjungi manusia. Kalau manusia yang dikunjungi adalah umat, saudara sekalian. Tinggal pilih mau jadi umat atau mau jadi manusia, saudara sekalian. Jadi kalau umat ini harus usuli, jemput manusia taat kepada Allah. Kalau manusia dijemput oleh umat, diusuli. Benar ya Allah. Hari ini kalau ada ahbab mau keluar 4 bulan, 40 hari harus dikunjungi. Belum jadi umat, masih jadi manusia. Cepat. Apalagi cuma 3 hari harus dikunjungi, diusuli. Belum jadi ahbab, belum jadi dai, masih ta'i. Allah. Allah berikan kemuliaan kepada kita sebagai umat yang punya tanggung jawab berkunjung kepada manusia. Kok ngaku ahbab senangnya dikunjungi, diusuli? Kalau nggak dikunjungi, nggak diusuli, nggak keluar di jalan Allah. Mereka masih belum ada beda dengan orang-orang Hindu dan Buddha tadi. Benar ya Allah. Ya ya. Jadi sekarang kita keluar 40 hari ini sedang belajar jadi umat tadi yang mulia. Allah Akbar. Iya, jadi umat banyak mengunjungi. Nah, sebelumnya orang BKDR tuh jadi umat, belajar 3 hari di sini mengunjungi manusia. Karena nggak ada suasana jadi manusia lagi. Dikunjungi oleh umat yang sedang gerak, saudara sekalian. Siap jadi umat insya Allah. Insya Allah. Nggak cukup 40 hari, 4 bulan. Masya Allah. Kata Syekh Sa'ad, alif ba ta sa-nya dakwah ini awal adalah 4 bulan di jalan Allah. Kalau 4 bulan aja masih alif ba ta sa, bagaimana 40 hari ada mulia? Nanti Mbak. Bagaimana 3 hari saudara sekalian hidayah? Masya Allah. Tapi ini wajah-wajahan ini wajah-wajah tahun depan akan 4 bulan. Saudara sekalian, hari ini yang sama-sama mengharapkan cinta dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara tuan-tuan ini mungkin ada yang pernah dengar. Saya pernah kasih Karbuzari waktu pergi Jordania. Ini Ustaz Khalid mengkisahkan banyak ulama sedang berkumpul. Beliau lulusan Gontor. Jadi ulama-ulama Hijaz lagi kumpul. Mereka mutolaah kitab, tafsirkan daripada setiap ayat Quran. Mentok dia ini ketika berhadapan dengan satu ayat yang sering kita sampaikan atau kita dengar, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini adalah tipu daya palsu. Maka mereka ini mentok juga saudara sekalian ketika
berhadapan dengan satu kosakata mata. Jadi wa mal hayatud dunya illa mata. Mereka ini saling bertanya-tanya, aishhada ma bil mana mata fil ayah wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Apa arti kata mata dalam ini ayat katanya? Nggak ada solusi. Mereka berikhtilaf, buat kesepakatan. Yang tahu bahasa Arab mendasar dengan baik adalah orang-orang tua daripada suku Badui di Arab sana. Maka mereka buat kesepakatan untuk jumpa, musafahah, suhbah, jumpa dengan orang tua suku Arab Badui. Sampai mereka kepada rumah seorang tua Arab Badui, maka mereka sampaikan apa yang menjadi hajat mereka. Ya Syekh, kami ini orang mengatakan banyak sebagai orang-orang alim, ulama, tapi kami ini nggak mau salah dalam setiap menafsirkan ayat Quran. Ini ada ikhtilaf, beda pendapat di antara kami sama ulama. Kalau boleh kami tahu apa arti kata mata dalam bahasa kalian orang-orang Arab Badui. Ini orang tua Badui panggil anak perempuannya, ya binti ta'alina. Sini, mereka semua ulama, wahai anakku katanya. Mereka tanya, apa arti kata mata dalam bahasa kita orang-orang Arab Badui? Dakika ya abadi, sebentar. Masuk ke dalam satir, saudara sekalian, mihrab. Nggak lama keluar lagi. Ini anak perempuan Arab Badui tadi bawa satu benda. Kaget semua ulama yang hadir di situ. Dan dia mengatakan, ini anak perempuan orang tua Badui tersebut, ya abadi hada mata. Masya Allah, apa yang dibawa benda tersebut? Mohon maaf, soft text, saudara sekalian. Membalut wanita yang punya fungsi apa? Buang darah kotor. Ketika habis darah kotor, mens, saudara sekalian, haid, maka ini wanita bisa kembali ibadah sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya apa, saudara sekalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah umpamakan ini dunia seperti softtek. Tempat buang hajat diri kita, buang kekotoran-kekotoran hati dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Buang dosa dihabiskan harus dalam dunia, sehingga kembali ke pangkuan Sang Rob Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci dan bersih dengan mulia. Yang ajib, herannya ini Masya Allah, lagi keluar dari Allah 40 hari pun ingat soft text. Soft text. Dunia ini dibudaya, saudara sekalian. Kan sering kita dengar, nggak ada masalah punya mobil bagus, ya taruhnya di garasi. Punya perhiasan, taruh di lemari. Duit cek yang banyak, taruh di dompet, saudara sekalian. Nah, yang nggak boleh itu apa yang kita miliki ditaruh dalam hati. Kalau sudah ditaruh dalam hati, wah bahaya, jadi hijab nanti. Menjadi asal sulit kita ini sempurna taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hati kita ini harus cuma ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keperluan-keperluan yang Allah berikan dalam kehidupan kita sebagai penyempurna hidup, nggak boleh kita simpan dalam hati, hanya boleh kita simpan di pinggiran hati, ya tidak mulia. Ada satu orang wali, sebelum dia ini jadi wali, diserahkan oleh anaknya perempuan juga. Maka saudara sekalian, ini anak tanya sama bapaknya, wahai ayahanda, ayahanda cinta nggak sama Umi? Oh, pasti cinta, wahai anakku. Cinta nggak sama aku? Cinta. Sama kakak? Cinta. Hah? Sama adik? Cinta. Maka anak perempuan tersenyum, saudara sekalian. Ayahanda tanya lagi nih anak, kalau hati manusia itu berapa? Ada satu. Cuman satu, setiap manusia cuman boleh ada satu hati. Hah? Kalau begitu wahai ayahanda, mana mungkin hati ini cuma ada satu, tapi ada banyak cinta di dalamnya. Masya Allah. Nah,
Jadi cinta yang sempurna harus hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain ini boleh kita cintai, tapi jangan cinta kita kepada amanah keperluan sebagai pelengkap hidup melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul, dan berjuang di jalan Allah. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Nabi. Ustaz, masuk Ustaz, padahal. Nanti Ustaz jadi bayang Isya nih. Ya. Ini baru asapnya nih. Nanti satenya nih pada Isya insyaallah. Ya. Katakanlah wahai Nabi, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, Masya Allah, istri-istri kalian yang punya istri, yang nggak punya istri derita lu. Handai tolan kerabat kalian, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, rumah tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulullah dan berjuang di jalan Allah. Fatarabbasu, tunggulah keputusan, kata Allah. Aku tidak pernah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sesat, fasik, yang mulia, ngeyel, nyasar dia punya kehidupan. Maksudnya apa, saudara sekalian? Bukan nggak boleh cinta kepada bapak, cinta kepada anak, saudara, istri, handai tolan kerabat, harta kita, perdagangan, rumah tempat tinggal, boleh. Tapi jangan cinta kita kepada itu semua melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul, dan berjuang di jalan Allah. Makanya cukup sudah sampai di sini jadi manusia, harus bangga sebagai umat. Sedia insyaallah. Insyaallah. Ya Bang Ali ya. Nanti anak ke Batam lagi, Bang Ali mana? Lagi sejuk katanya. Berubah lagi jadi manusia. Dan kemuliaan jadi umat jadi manusia lagi nanti. Innalillahi. Saudara sekalian, jangan takut. Ini baru dapat kabar mau lockdown aja sampai tanggal 20 udah gelisah. Nggak buka internet. Hidayah. Sahabat Nabi ini kena lockdown ini 3 tahun lamanya di Baitul Thalib. Kelaparan, kehausan. Istri-istri mereka ini menderita sejadi-jadinya. Apa yang mereka makan dedaunan kering, maka yang keluar daripada hasil olahan perut mereka pun sebagaimana kotoran ternak, saudara-saudara. Kita ini masih bisa makan, Masya Allah, kemarin daging kambing, ya. Siangnya lagi daging bebek, saudara-saudara. Masih linglung juga tidak melihat. Hidayah. Puas. Diajak ngobrol nggak nyambung. Di otaknya udah ada ini. Allahu Akbar. Allah. Masya Allah. Ketawanya udah Masih mending karena memang punya ini hanya mulia. Yang nggak punya pun ikut linglung hanya mulia. Bahaya ini dai kayak begini, saudara sekalian. Bahaya. Astagfirullah. Hadirin saudara sekalian yang mulia, Masya Allah, Allah akan uji kita sebagaimana para pendahulu kita. Karena tempat kesenangannya sama, jalan yang tempuh sama, pasti Allah akan kita di ujian yang sama sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Makanya saya sering sampaikan, saudara sekalian, Hudzaifah radhiyallahu anhu baringan di pangkuan istri, nangis, ditanya, "Kenapa Hudzaifah? Wah istriku, saat ini aku menangis karena sedang ingat dengan alam akhirat," katanya. Aku teringat
akan akhirat. Karena aku pernah dengar Nabi bersabda, kubur adalah persinggahan pertama. Siapa yang selamat di alam kubur, maka dia akan selamat di alam-alam berikutnya. Yang dia celaka di alam kubur, maka dia akan celaka di alam-alam berikutnya. Wah, istriku yang tercinta, aku menangis, aku khawatir akan sampai ke aku ke dalam surga atau malah tercampak ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di pangkuan istri hari yang mulia, ingat akhirat, ingat Allah. Kita lagi di jalan Allah, ingat istri yang mulia. Hidayah, masya Allah. Masih bagus lah punya istri. Masya Allah. Belum punya istri, ingat istri kan bingung. Istri yang mana gitu loh. Biasa aja Bang Adon. Saudara sekalian, hadirin yang mulia, masya Allah, ajib. Ketika perang Tabuk, korma yang mereka garap udah mau panen, udah pada tinggal dipetik aja. Datang seruan jihad, hayya alal jihad. Mereka yang imannya sempurna nggak pakai tawar menawar, ditinggalkan itu, nggak jadi panen yang mulia. Masya Allah. Maka mereka berkumpul di tempat untuk jamaah, pergi ke medan perang di Tabuk. Musim panas, kering kerontang, saudara sekalian. Orang munafik katakan apa? Gila katanya. Mereka orang-orang gila, orang-orang bodoh. Lama digarap udah mau panen malah ditinggal katanya. Jadi saudara sekalian, ini dalam Quran surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik dan kafir, berimanlah kalian sebagaimana nas di sini adalah para sahabat sempurna imannya kepada Allah, nggak pakai tawar menawar, samina wa ata'na, nggak banyak nanya saudara sekalian. Nggak ngeyel kayak Bani Israel hadirin mulia. Masya Allah. Apa jawab mereka? Orang-orang munafik, adakah kami beriman katanya? Malah ngeledek mereka. Sebagaimana orang-orang bodoh telah beriman. Mau panen malah tinggal ke Tabuk katanya. Iya. Maka Allah buat pernyataan kepada mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh katanya. Tapi mereka tidak sadar dan tidak mengetahui. Kenapa? Karena mereka merasa orang-orang yang telah berbuat perbaikan. Sesungguhnya kata Allah, mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Iya saudara sekalian. Makanya harus lurus niat kita keluar dari Allah. Jangan punya niat pulang 40 hari mau jadi dukun. Allah. Mau jadi dai kondang. Kalau kayak Ustaz diri dai kondang. Ikut dakwah, alhamdulillah. Kalau ahbab kenal kebaikan, bisa dakwah dalam usaha agama, tarbiyah dakwah. Pengen jadi dai kondang, ini innalillah namanya. Kalau memang dai kondang sering isi pengajian, ikut program dakwah kita tabligh, ini namanya alhamdulillah. Kalau kita keluar 4 bulan, 40 hari pulang punya target mau jadi dai kondang, ini innalillah. Bang Agung tuh. Masya Allah. Luruskan niat kita saudara sekalian. Maka hal yang mulia, sebaik-baiknya makar adalah makar Allah. Orang munafik kafir ngejek, udah belangsak tuh katanya pergi ke Tabuk katanya. Belangsak, rugi besar mereka katanya, berhektar-hektar kebun kurma mereka, mau panen malah tinggal. 6 bulan mereka di Tabuk dalam keadaan musim panas. Pulang wabsi mereka ke Madinah saudara sekalian. Allah buat keputusan lain, dihantar penyakit mematikan di negeri Yaman yang gak bisa sembuh oleh obat apapun, yang cuma bisa disembuhkan sama korma busuk. Pulang wabsi bukan miskin melangsak, tambah kaya. Ya Allah. Wajar manusia ada was-was ragu.
Orang kaya takut miskin wajar. Yang aneh udah miskin takut miskin. Yang kaya takut miskin nggak 4 bulan wajar. Udah miskin takut miskin, hidayah. Ya, yang panas denger ini berarti ada jinnya.